bereskan trauma. Mhm Kejadian-kejadian buruk mhm. di masa lalu, termasuk juga kedua, bereskan belief-belief yang menghambat tadi. Belief-belief keyakinan-keyakinan yang salah tentang cinta. Misalnya, cinta adalah perjuangan. Wah, itu kan belief yang salah. Iya, kalau Teguh mengartikan cinta adalah perjuangan, seumur hidup kamu berjuang loh. Betul betul betul. Ini kalau misalnya kita kumpulin quotes-quotes ya, Mas, ya. Ada Iya. banyak quotes-quotes yang mungkin perlu dipertanyakan ini gitu ya. Tuh lihat tuh, ini suami orang ngajak makan malam, suamiku tuh sarungan misalnya kan gitu. Tapi kan memang Iya gitu kan? lagunya, sarungan Apa? dan dia dasteran. Iya, mau cokoran sarungan ya. Mungkin ini Mas, pertanyaan berikutnya adalah, cara ngisi tangki cinta nih Mas. Biar Oke kita nggak selalu kekurangan gitu. oke, cara pertama adalah tadi, dengan melepaskan trauma. Misal aku kasih satu cerita lagi, karena Mmm, cerita itu yang membekas, jadi nggak apa-apa banyak cerita, yang penting masuk materinya ya. Karena betul. setahun itu paling membekas. Aku tuh punya saudara, Mhm. orang yang ngeselin dulu. Kenapa ngeselin ya? Orang yang kurang cinta tuh ngeselin biasanya aku. Karena dia Iya pengennya orang memperlakukan dia secara khusus iya, gitu-gitu misalnya. betul betul. Nah, dulu ngeselin. Nah, tapi ketika dicek landasan emosinya apa, ketika kecil, dia merasa tidak dipilih. Mmm, Dia merasa dia itu pilihan terakhir, kayak dia itu bukan pilihan utama. Ketika dia merasa second dia bukan choice. pilihan utama, dia jadi akan kayak gitu. Nah, nanti akan mengundang perbuatan yang kayak gitu sehingga jadinya ngeselin gitu. Mmm, Nah, jadi ketika dia kecil, dia punya nenek misalnya. Nah, setiap kali mau pergi neneknya nggak ngajak dia, kebayang nggak? Kan nenek itu punya beberapa cucu yang oh, berbeda iya dari iya. orang tua yang berbeda. Misalnya gini, misalnya nenekmu itu punya anak dari papamu, punya anak dari ommu, anak dari tantemu, banyaklah cucunya. Nah, Yes Teguh salah yes. satu cucu sana. Nah, anak ini merasa nenek ini nggak pernah memilih aku. Ketika Bukan misalnya pilihan pergi nih utama. Betul. iya, ketika misalnya, "Wih, nenek mau pergi," gitu, Teguh udah mandi, udah pakai baju rapi, ternyata yang diajak adiknya, ponakannya, Heeh sepupunya gitu. heeh. Besok gitu Sepupu. lagi. Nah, lama-lama jadi arti saya itu tidak diinginkan. Nah, ketika dia merasa Mhm. tidak diinginkan, ya udah dia kekurangan cinta. Ketika dia kekurangan cinta, ya dia akan berharap orang lain mencintai dia. Makanya dia perlu mencintai dirinya sendiri. Maka step pertama adalah step tahu tadi, bereskan trauma. Mhm Kejadian-kejadian buruk mhm. di masa lalu, termasuk juga kedua, bereskan belief-belief yang menghambat tadi. Belief-belief keyakinan-keyakinan yang salah tentang cinta. Misalnya, cinta adalah perjuangan. Wah, itu kan belief yang salah. Iya, kalau Teguh mengartikan cinta adalah perjuangan, seumur hidup kamu berjuang loh. Betul betul betul. Ini kalau misalnya kita kumpulin quotes-quotes ya, Mas, ya. Ada Iya. banyak quotes-quotes yang mungkin perlu dipertanyakan ini gitu ya. Iya, apalagi lagu-lagu Jawa isinya kan tersakiti semua nih. Denny Caknan, Guyon Waton, siapa lagi Ngat Aduh. Mombelong, itu lagu-lagunya tentang orang tulus mencintai yang tersakiti kan gitu. Iya 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 iya. Teman-teman sampai meyakini ya jadi keyakinan, bahaya banget. Makanya ada baiknya lagunya itu dikoplo, jadi nggak terlalu membekas perasaannya. Iya iya. Karena Denny Kalau Caknan mau lagu sesedih apapun dia tetap joget lagunya. Untung bener bener. dikoplo, kalau nggak bahaya itu. Bener, kadang, Cinta adalah perjuangan gitu ya. kadang, apa, dengan keadaan sedih seperti itu ya kan udah duduk di sudut sudut apa, sudut kamar ya kan dengerin lagu Enggak, mellow kayak gitu, sekarang semakin enggak. aja deh gitu. Sekarang nggak di sudut kamar, sekarang di Jadi kursi Indomaret sambil minum kopi Golda. Terus di itu bawahnya ada komen, "Siapa yang menyakitimu Mas?" Gitu. Tulisannya, "Laki-laki tidak oke, bercerita." tidak bercerita langsung. Cuman nongkrong di kursi Oke, Indomaret sambil minum kopi Golda gitu. iya iya iya, oke. Iya, Oke bahaya Mas ya Mas tadi. Angga ya, heeh. Jadi Jadi memang ya keyakinan teman-teman belief-belief yang salah hati-hati, sama betul betul. quotes-quotes itu hati-hati. Quotes-quotes tuh Hati-hati memilih quotes ya, hati-hati memilih iya, quotes gitu. jadi tadi cinta adalah perjuangan. Nah, kalau kita meyakini cinta adalah perjuangan, seumur hidup kita berjuang dan ya Ada benar.
Ada lagi Mas, orang tulus selalu disakiti, mati deh. Nah, iya, kalau dia karena lagunya gitu. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Lagu-lagu, apalagi lagu-lagu Jawa, makanya Didi Kempot disebut sebagai The Lord of Broken Heart gitu kan. Isinya cerita orang tulus disakiti. Nah, karena kalau kita meyakini itu jadi model reality kita nanti kok. Yes. Jadi step 1 tadi trauma masa lalu, sudah hati-hati dengan keyakinan-keyakinan yang begitu. Nah, step 3 Oke. stop comparison. Kirain hindari Berhenti lagu-lagu galau, membandingkan. Mas. Itu masih ada di step berikutnya ya. Oke, Tapi, yang ketiga tadi stop berhenti membanding-bandingkan ya, Mas? Membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain di sosial media, terutama cewek. Cewek itu banyak rusak karena Instagram. Jadi konon katanya cowok itu banyak rusak karena pornografi, cewek banyak rusak karena Instagram. Karena cewek itu membandingkan kehidupan dia hari ini dengan highlight Instagram orang. Atau mungkin cewek ini nggak tahu ya Mas ya, nggak tahu behind the scene dari sebuah video yang dibuat itu seperti apa gitu ya. Misalnya dia lihat di Instagram, kok cewek-cewek kulitnya halus-halus ya, kok kulitku jerawatan misalnya. Padahal kan dia udah diedit 10 lapis kan. Padahal yang orang nggak tahu untuk posting satu foto itu dia foto 100 kali, dari 100 foto itu diambil satu yang dia kelihatan paling cantik di antara 100 foto, diedit, baru diedit diupload lagi kan. ya kan. Iya. Betul. Terus orang membandingkan kehidupan dia sekarang sama highlight kehidupan orang, makanya jadi tidak mencintai diri sendiri. Jadi stop membandingkan. Nah, stop membandingkan itu yang pertama tadi, membandingkan kehidupan kita. Banyak orang kan menganggap orang kan punya pasangan, suaminya ngajak makan terus diposting. Makasih papa diajak makan malam misalnya. Orang bikin story itu. Terima kasih ayah gitu. Terus atau itu istri membandingkan. Tuh lihat tuh, ini suami orang ngajak makan malam, suamiku sarungan misalnya kan gitu. Tapi kan memang gitu lagunya, sarungan dan dia dasteran. Iya. Mau cokoran sarungan ya. Itu maksudnya. Iya. Padahal dia itu belum tentu yang kalau pas berantem kan nggak diposting, dipostingnya pas lagi suaminya ngasih hadiah. Terus dia berharap nikah itu berarti kok orang nikahnya bahagia-bahagia, kok nikahku berantem terus ya. Ya yang berantem kan nggak diposting, nggak ada sih yang posting berantemnya, tapi ya stop membandingkan. Karena membandingkan tuh bikin kita kurang mencintai. Termasuk membandingkan semuanya ya. Membandingkan kita sama orang lain. Karena sekarang ini kan sosial media kan isinya orang muda sukses, muda beli Ferrari gitu ya. Terus orang merasa kalau aku umur 30 nggak punya Ferrari, kok aku gagal kayaknya gitu. Betul. Jadi memang membandingkan itu berbahaya. Membandingkan dalam banyak hal ya, termasuk membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang, membandingkan walaupun ada baiknya juga nanti membandingkan untuk motivasi, tapi ini kan kita dalam konteks membandingkan dalam rangka self love ya. Ya makanya segala sesuatu jangan dicopot dari konteksnya, jangan Mas ini tapi kalau gini, semua ada konteksnya. Jadi memang terbiasakan begitu. Nah, terus misalnya kayak stop membandingkan, termasuk juga membandingkan anak kita. Kadang-kadang yang bikin anak itu kurang self love karena orang tuanya membandingkan. Iya, setuju. Mungkin tujuannya baik, tujuannya memotivasi. Kamu tuh malas banget belajar kayak kakakmu itu loh, rajin. Nah, itu juga bikin anak merasa tidak cukup dengan dirinya sendiri, thinking citanya kosong sehingga ya tadi. Nah, kalau Anda sudah terlanjur dibandingkan sama orang tuanya dulu atau terlanjur punya trauma ya tadi kata kuncinya di tapping. Ingat kejadiannya, ingat rasanya di tapping. Kan gitu kan? Meskipun saya merasa karena kejadian ini, tapi saya menerima mencintai diri saya seutuhnya dan memutuskan melepaskan emosi negatif ini sekarang dan sekaligus selama-lamanya. Kan ada tekniknya diajarin. Makanya di setiap narasinya itu adalah mencintai diri saya sendiri kan gitu ya. Seutuhnya, iya. Apapun kamu cintai dirimu seutuhnya. Karena
kalau kamu udah mencintai diri kamu seutuhnya, nanti kamu penuh cinta. Ketika kamu bercinta, kamu akan mudah mencintai orang lain. Dan kamu mencintai ya mencintai aja, karena kamu punya banyak. Jadi kamu nggak takut kehabisan cinta. Kamu ngasih ya ngasih aja, kamu nggak berharap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia tadi kan. Iya, Karena betul. kamu ngasih, kamu nggak harap kembali gitu. Jadi ya memang gitu. Jadi kamu memang perlu berhenti membandingkan. Dan yang ketiga tadi yang kata kamu ya, 4 stop berarti, Mas? ngumpulin. Yang keempat ya, lagu-lagu sedih dan juga cewek nih. Stop mengumpulkan quotes-quotes tersakiti. Nah, Banyak cocok. cewek itu mereka punya quotes-quotes tentang kezoliman suami atau pokoknya intinya cowok-cowok menyakiti cewek yang diposting ketika dia merasa sedih gitu. Dan pas buka relate semua ya, karena dia ngelihat Iya. itu kan gitu ya. Betul. Jadi ketika termasuk lagu-lagu yang bikin sedih. Dulu Mbak Lisna itu pernah tak stop nggak boleh nonton drama Korea sama aku. Dan bukan hanya lagu ya, drakor itu termasuk juga. Karena cewek berpikir cowok yang bener tuh kayak di drakor, yang mengerti aku. Dia mau hujan-hujanan, ngasih aku payung. Kan gitu kan. Dia di depan rumah menunggu, hujan-hujanan minta dimaafkan gitu kan. Dia pikir begitu kan enggak. Karena itu jadi model reality kita. Dulu waktu belum ini ya, sekarang sudah boleh nonton drakor. Karena kan sekarang dia udah punya fondasi yang kuat. Tapi dulu pernah tak stop nggak boleh nonton drakor loh. Jadi playlist lagu-lagunya termasuk tadi tontonannya drakor-drakor, film-film yang menye-menye itu sebaiknya dihindari. Karena sama itu jadi membandingkan. Itu aku tuh pengen kalau bisa suamiku kayak tokoh di film artis Korea itu. Dia apa bahasa cintanya adalah transfer gitu. Misalnya. Jadi hati-hati dengan quotes, hati-hati dengan termasuk tadi quotes, lagu, film, termasuk drakor. Oke. Karena Mungkin itu ya teman-teman kecuali teman-teman fondasinya Kedamaian sangat kuat ya nggak apa-apa. Yes. Buat teman-teman Kedamaian.id coba tolong dicek ya Spotify-nya. Playlist-nya tolong ya. Kalau misalnya memang mau bertumbuh. Playlistku Denny Caknan sama ini soalnya, sama Ngat Mombelung dan Guyon Waton soalnya. Nah cuman aku itu nggak terpengaruh sama lirik lagu. Aku tuh suka lagu bukan karena liriknya. Aku suka lagu karena musiknya. Jadi walaupun liriknya aku nggak tahu kayak Zunya itu aku juga suka itu. Jadi memang ya kalau teman-teman denger lagu sedih ikutan sedih ya jangan dengerin lagu sedih. Kalau aku berarti kan itu mempengaruhi ya Mas ya, mempengaruhi terhadap pengurangan tangki cinta kita berarti ya dengan betul, kalau kamu terpengaruh. lagu Makanya kan kita perlu mengenal diri kita, makanya ngaca. Karena kan sebenarnya semua nasihat itu tergantung orangnya ya. Makanya kita perlu ngaca. Tak kasih contoh yang kontroversi, nasihat nih. Contoh nasihat adalah jangan berteman sama orang jahat, nanti kamu jadi jahat. Benar nggak? Kalau kamu berteman sama tukang parfum, kamu kecipratan wangi. Kalau kamu berteman sama ini, kamu ikutan itu. Nasihat itu benar. Tapi ada nasihat yang bahwasanya kamu tuh perlu membuat orang yang tidak baik jadi baik. Kamu kan perlu berdakwah. Ada perintah dakwah loh. Dakwah itu membuat orang yang tidak baik jadi baik, betul nggak? Yes. Pertanyaannya, gimana caranya kamu membuat orang yang tidak baik jadi baik kalau kamu nggak boleh berteman sama orang yang tidak baik? Yes. Nah terus mana yang benar? Ya jawabannya ngaca, kamu yang mana? Gitu. Kalau kamu orang yang gampang ikut-ikutan ya berarti jangan berteman sama orang jahat kan gitu. Kamu tuh aliran mana? Aliran yang menyadarkan apa aliran yang hanyut kan gitu. Oke, tolong komen ya teman-teman ya. Ngerti nggak? Jadi jangan suka ngaduin dua quotes karena pahami konteksnya gitu. Kayak tadi, lo katanya enggak, lo kalau dia berdakwah terus dia hanya mau berteman sama orang baik, masa orang baik didakwahin terus? Yang enggak baik terus siapa yang ngedakwahin kan gitu. Iya. Nah, tapi kan berarti yang perlu berdakwah sama orang yang tidak baik orang yang enggak gampang terbawa kan gitu. Kalau aku gampang terbawa ya berarti kamu jangan berteman sama orang baik. Nasihat ini buat kamu kan gitu. Jadi ya sama kayak tadi. Lagu kan sama. Kalau kamu kira-kira aku kalau dengar lagu sedih ikutan sedih ya jangan. Kalau aku nggak apa-apa, aku apalagi kalau di koplo nggak ikutan sedih kan, emosinya langsung rusak soalnya. Tumpak. Iya, jadi mau lagu sedih kalau di koplo kayaknya nggak sedih. Tapi kalau kamu denger lagu koplo sedih ya stop. Hati-hati. Jadi ya memang perlu ngaca ya, kita perlu tahu kita bagian yang mana.
Jadi Yes, dan memang kan, sedih itu kan memang jadi emosi negatif ya, dan itu memang perlu teman-teman hindari kan sekarang gitu ya. step kelimanya ya, tadi 4 ya, tadi terapi, apa tadi, belief, terus Belief, berhenti membandingkan, termasuk tadi lagu sedih, quote sedih, nonton lagu yang galau. lain-lain. Nah yang kelima, ya kita perlu latih untuk mengisi tangki kita. Ada banyak latihan yang bisa, membuat kita jadi penuh cinta. Salah satunya tadi dengan, eee eee, latihan compassion, latihan mengisi diri kita dengan cinta. Makanya di Meditation, ya. meditasi itu diisi. Jadi kalau tadi jadi kan ada 2 lah, yang jelek-jelek kita uninstall. Kalau kata kuncinya uninstall itu biasanya berarti pakai tap into earpiece, pakai tapping. Takut, di-uninstall, berarti tapping. Tapi kalau menanamkan Tapping, identitas baru biasanya pakai meditasi. meditation, ya. Jadi kan ada identitas nih, identitas yang lama kan identitas yang jelek kita perlu hilangkan pakai Uninstall, tapping. ya, Nah, kita perlu install yang baru yang kita belum punya. Nah, ini biasanya pakai alter state. meditation. Ya, alter state ya salah satunya meditasi tadi. Jadi kan kita terus selalu improve diri kita. Yang jelek kita lepas, yang bagus yang kita belum punya kita adopsi, kita tambahkan ke dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal cinta tadi gitu, yang hal-hal yang bikin tangki cinta kita bocor tadi, ya trauma, membandingkan itu kita lepaskan, sambil kita install baru, rasa cinta. Jadi ada latihan-latihan tadi, kayak ada latihan, salah satu latihan yang terkenal adalah butterfly hug. Kita meluk diri kita sendiri, terus kita merem, kita peluk diri kita sendiri, bayangkan diri kita adalah sahabat yang udah lama nggak ketemu, terus kita kangen, kita ketemu, kita peluk, kita kasih cinta yang banyak. Ya, terus ya tadi latihan dengan compassion. Dan sekali lagi, love and compassion, cinta dan kasih sayang adalah trainable skill. Itu kata kuncinya. Jadi kalau teman-teman merasa, kok aku kayaknya agak susah mas? Ya nggak apa-apa. Karena itu memang skill yang bisa dilatih. Tugas teman-teman adalah melatih skill itu supaya jago. Nanti lama-lama Oke. gampang mencintai, gampang dicintai. Banyak orang, aku kok susah mencintai mas? Ya karena memang itu trainable skill. Kenapa dia susah mencintai? Mungkin karena punya banyak trauma tadi di masa lalu. Ya, traumanya dilepaskan, habis itu dia melatih untuk mengisi dirinya dengan cinta. Sama kayak bersyukur juga sesuatu yang dilatih. Memaafkan juga skill yang dilatih. Tapi kita baru bahas cinta hari ini. Jadi gitu. Oke. Aman ya? Harusnya Sip, aman Mas. cukup lengkap ini. Siap. Oke, nanti teman-teman ya, teman-teman kedamaian.id ya, silahkan simak terus video ini sampai dengan tuntas. Ingat jangan diloncat-loncat nontonnya ya. Kalau misalnya teman-teman langsung kepingin ke endingnya, nanti cuman bisa cosplay doang ini ya. Akhirnya ujung-ujungnya mau uang adalah sebagai energi, malahan kesendat-sendat ya. Jadinya malahan ketubruk gitu ya, jatuh gitu ya. Satu hal lagi Mas Teguh, pasangan itu adalah apa ya? Memilih pasangan yang benar itu adalah hal yang sangat, pasangan kita itu faktor yang sangat menentukan kesuksesan kita. Pasangan kita adalah faktor yang sangat menentukan kesuksesan kita. Tapi kita bahas lain waktu ya. Enggak bahas di video ini. Aku cuma mau lempar batu aja. Oke, siap. Oke. Nah, tadi Mas Angga juga ada di video pertama, tadi kita bahas tentang tapping ya, teman-teman bisa langsung hubungi aja teman-teman edukasi konsultan ya, dan untuk melepaskan ya emosi-emosi negatifnya. Dan selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau menginstal hal-hal yang baru lagi buat teman-teman, maka teman-teman perlu meditasi. Nah, di meditasi ini ternyata ada 5 fase meditation ya. Nah, itu mungkin teman-teman 6 6 sorry 5 ya, oke. 6 fase meditasi yang kita bahas 5 langkah untuk menumbuhkan cinta ke dalam diri sendiri. Yes. Dan dari 5 langkah itu tadi teman-teman, yang paling gampang coba cek playlist dari Spotify-nya. Netflix-nya drakor semua enggak? Nah itu ya, itu perlu dicek gitu ya. Oke, mungkin itu aja Mas Angga ya. Thank you Sepertinya Mas Teguh. Cukup ya, ini luar biasa podcast kali ini ditemani sama Mas Brian Anggara, dan mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dengan materi yang luar biasa dari Mas Brian Anggara ini. Thank you Mas Angga, see you in the next podcast berarti ya. Bye-bye.